Jadi saya mau bertanya begini. Ini yang saya tanyakan terkait dengan orang dibacakan Al-Quran supaya mendengarkan, memperhatikan. Saya pernah menjumpai orang dibacakan Al-Quran karena ada keluhan sering pusing dan kalau ngomong sering berhenti, setelah itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nanti baru melanjutkan pembicaraan. Jadi seperti terputus, Ustaz. Nah, ketika orang itu dibacakan Al-Quran, mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Setelah selesai Ustadz membaca Al-Quran, Ustadznya itu manggil orang tersebut, sudah Pak, cukup. Malah ini menjamkan mata karena tadi diperintahkan supaya lebih konsen. Tiba-tiba pas melek itu dia mutah luar biasa, Ustaz. Mutahnya bukan seperti hanya ludah riak, enggak, tapi seluruh hampir itu berulang-ulang keluar yang dari perut. Akhirnya orang itu seperti kejang dan sudah diusahakan disadarkan, Ustaz. Nah, ini disadarkan dari ba'da asar sampai isya tidak bisa sadar, Ustaz. Akhirnya saya manggil ambulan dan saya evakuasi ke rumah sakit, Ustaz. Dirujuk ke rumah sakit umum RSC tapi bukan yang jiwa, Ustaz. Di situ mau ucapannya cuma astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Nah, mau disuntik penenang, Ustaz. Sudah disuntik penenang tidak kodal, Ustaz. Tetap saja di tangan itu diikat dan ucapannya cuma astagfirullah, la ilaha illallah. Akhirnya sampai masuk rumah sakit di ICU 2 malam. Kesepakatan keluarga dibawa pulang, tidak, karena kalau dari saya ada Pak Dokter ya, katanya kalau di scan bersih, nggak ada yang putus, sarafnya bagus, nah, mau dirujuk ke jiwa, tapi keluarga nggak boleh. Alhamdulillah dicabut paksa, pulang ke rumah sadar, Ustaz. Sekarang sudah bagus. Nah, yang saya tanyakan itu gini, Ustaz, bagaimana cara menyadarkan ketika orang kolab seperti Ustaz? Nah, itu saja. Demikian, jazakumullah khairan. Apa ini Ustaz Faizal. Salam. Oh iya, baik. Sudah. Saya jawab dulu nggak Bapak? Khawatir lupa. Bapak sudah nanyakan beliau pernah punya amalan apa gitu? Untuk sanggup perang atau apa mungkin? Enggak apa? Saya tanyakan ke jalur orang tuanya, ternyata neneknya dia juga mengalami seperti itu, sampai dia nggak bisa, ya akhirnya nggak sadar gitu, diem. Kalau jimat atau diisi-isi kayaknya enggak dia, Ustaz. Enggak ya? Iya. Ya biasanya kalau yang semacam itu ruqyah roh yakzohnya itu nggeser. Bahasa mudahnya gini, kesadarannya nggeser ke alam sebelah. Karena mungkin pernah punya obsesi untuk belajar sebuah ilmu-ilmu kebatinan atau membuka mata batin atau yang semisalnya. Nah itu mesti kapan-kapan ketemuan sih supaya bisa di tracking kenapa bisa kayak gitu. Kalau yang beberapa kasus yang saya tangani yang dia itu langsung pingsan dalam jangka waktu yang lama, dia apa-apain enggak bisa, di obat bius juga masih berontak misalnya. Ya. Ini kasusnya wanita yang saya tangani. Ya. Itu karena punya trauma yang dalam di masa lalunya. Kemudian merasa nggak ada orang yang peduli sama dia, sehingga merasa berjuang sendiri. Sehingga akhirnya dia kabur, sehingga kesadarannya geser ke alamnya jin. Itu kesadaran manusia yang masuk ke alam mereka, ke dimensi mereka, bukan jin yang rasuk. Itu kalau kita ucapkan ukhruj Allah keluar, jinnya bilang, saya nggak masuk lah, ini kesadaran temenmu yang geser itu.
Jadi harus disentralkan. Caranya gimana? Diobati dengan memaksimalkan sisi manusianya. Ya, sebenarnya kalau beliau di ini ya di tentara ya, itu sudah sangat bagus tempaan fisiknya. Lari-lari, ini untuk orang awam ya, lari-lari, berenang, ya, jalankan hobinya, healing lah kemana, jalan-jalan gitu ya. Atau misal dia masih sendiri, nikahkan, karena dia butuh sandaran, guys. Kalau sudah ketemu separuh jiwanya kan, insya Allah itu lebih cepat buat sembuh. Ya kalau untuk bapak-bapak, laki-laki, ya kadang-kadang cukup kita tunggui aja. Karena mau kita apapun, usaha apapun, ketika dia sudah geser, susah kecuali dia kembali sendiri. Jadi cukup ditunggui sambil berdoa sama Allah, baca Al-Quran, dan berharap semoga Allah mengembalikan kesadarannya. Kalau sudah seperti itu sudah ranah antara dia dengan Allah Ta'ala, bukan ranah kita. Kita cuma bisa bantu doa. Kita doa pun insya Allah kalau memang kita tulus ikhlas, Allah juga memperkenankan doa kita cepat. Saya pernah nangani kasus juga kayak gini di Kebumen, orang Kebumen. Waktu itu jauh-jauh nyusul ke Bandung, waktu masih asana Ustadz Adam Amrullah. Ya, waktu itu acara ruqyah pertama kali, masih hazanah ruqyah. Itu datang nangis-nangis adeknya, kakaknya katanya hilang kesadaran. Ya udah beberapa tahun, mohon maaf, bukan bulan lagi, udah beberapa tahun dia nggak kenal siapa-siapa, hilang kesadarannya. Akhirnya saya ruqyah sebisanya, saya bilang ini yang menyembuhkan Allah Ta'ala, saya nggak bisa, saya cuma berikhtiar. Kita serahkan ke Allah. Saya cukup pijat di ubun-ubunnya, bacakan ayat kursi, subhanallah, seketika langsung sadar lagi, kenal, loh kok aku ada di sini, kenal adiknya, dan kembali lagi kepada keluarganya, sampai semua sujud syukur saat itu. Ya. Jadi dia itu kayak habis pergi ke tempat yang jauh, dia di tempat itu pun tidak sadar, wah aku di tempat ini ya, aku lagi ngapain gitu, dia nggak tahu. Nah, jadi peristiwa yang kayak gitu kadang Allah tampakkan kebesaran dan kemahakuasaannya ketika kita yakin. Kalau toh Allah belum ijabahi kala itu juga nggak apa-apa, tunggui saja. Ya. Nah insya Allah itu sadar sendiri, gitu. Kan itu habis muntah ya, habis itu langsung pingsan, nggak apa-apa, bagus seperti itu. Semoga itu terkuras apa-apa yang ada di dalam organ dalamnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit Ustaz, setelah itu mungkin ada makanan yang perlu dikonsumsi untuk beliau. Sekarang sudah kondisi sadar dan dia bilang ke anak, alhamdulillah saya sebelum diruqyah kalau ngomong saya putus-putus berhenti, tapi setelah ruqyah sekarang lancar. Alhamdulillah. Kemarin sebelum ruqyah dia bilang sendiri, saya kalau sholat sering lupa rakaat bacaan. Sekarang setelah ruqyah katanya saya sudah ini. Berarti sudah sembuh itu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma gini Ustaz, saya itu jadi kayak trauma kalau diminta tolong lagi ruqyah itu kayaknya wah kalau terjadi kolab lagi gitu loh. Mungkin cara Ustaz untuk makanan-makanan yang kalau tentang makanan kan kita harus lihat secara langsung, karena masing-masing orang kadang saran makanannya itu beda-beda. Satu kasus bisa berbeda apa yang kita sarankan untuk dikonsumsi. Kita bisa lihat dari kondisi lidah. Nah, beliau ahlinya ini soal itu, ya. Ya, jadi begitu. Jadi harus dilihat secara langsung apa yang harus dikonsumsi. Namun secara umum kami punya produk madu namanya masih Arsada El Musarraf. Ya, mungkin bulan depan saya ganti namanya, brandnya jadi brand Mari. Madu brand Mari supaya sembuh. Itu bahkan madu itu bagusnya. Ya, beli nanti bisa di Arsadaya Daka Indonesia. Ya, itu aja aman lah, nggak usah ngeracik-racik sendiri, itu udah diracik sama Tabib David. Gitu ya. Baik.
كالريح قوية جبت كالنار مضية